anak Roh Kudus yang berhikmat bagi kami lewat peristiwa-peristiwa ini. Karena itu ketika kami membaca firman Tuhan, penuhi kami dengan kuasa dari surga, kuasa Allah dan kuasa Roh Kudus, agar sudah kami beribadah di tempat ini, seluruh kegiatan kami di kantor ini terjadi dan dalam kasih rahmat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami buka hati kami, hidupkan bagi firman, bersabdalah bagi kami pada saat ini, karena kami sebagai anak-anak siap untuk mendengar firman. Semua yang percaya kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena bukan rahasia lagi, semakin kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman, semakin kita mendapatkan tangan. Dan karena itu kita perlu meminta hikmat, karena kita kurang berhikmat di hadapan Allah. Mungkin di hadapan dunia kita orang yang berhikmat, mungkin di hadapan orang lain kita yang orang pintar, kita orang hebat. Tapi di hadapan Allah saya harus mengatakan saya kurang berhikmat. Dalam bentuk ajaran dan perintah yang sudah menjadi sebuah dokumen. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pembacaan kita yang pertama Amsal, janganlah menolak ajaran, janganlah mengabaikan perintah. Di dalam ajaran, di dalam perintah itu ada hikmat. Sudah ada hikmat di sini. Pertanyaannya, salah. Orang yang mengasihi sama manusia itu orang yang berhikmat. Karena mengasihi Allah perlu hikmat. Mengasihi sesama manusia perlu hikmat. Apalagi Yesus meminta murid-muridnya, orang percaya saya dan Bapak Ibu, untuk mengasihi musuh. Betul ya? Dalam Matius 5 ayat 43 Yesus begini, ada firman yang mengatakan kasihlah sesama manusia, tapi aku berkata kasihlah musuh. Ini memerlukan hikmat. Ketika ada orang di kantor kita, tetangga kita yang memusuhi kita, yang tidak suka dengan kita, yang iri dengan pekerjaan kita, yang iri dengan keberhasilan kita, tapi saya harus mengasihinya. Ini membutuhkan hikmat. Kalau hikmat menyalip, mata ganti mata. Tapi kalau hikmat dari Tuhan adalah mengasihi orang itu, sebab dia adalah bagian dari sesama. Ilmu dari surga, bagaimana saya akan melakukan? Yesus Bapak Ibu mendapat hikmat dari Allah Bapa. Dia menghadap tugasnya yang tidak. Dia punya doa begini. Ada yang masih ingat ya? Ada majelis dong? Masih ingat ya? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dalam pekerjaan Bapak Ibu kita akan mengalami hal-hal yang tidak mudah. Dan kita akan bilang kepada Tuhan, Tuhan, biarlah cawan ini, biarlah beban ini lalu daripadaku. Tuhan, saya diancam karena keputusan ini. Saya terancam karena kebijakan ini. Biarlah ini lalu daripadaku. Kalau orang yang berhikmat, dia tidak sampai di situ, tapi dia akan bilang, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Punya jati diri yang luar biasa. Saya ada di dunia, saya ada di Papua, saya orang Papua, saya punya budaya Papua, saya punya ciri khas surgawi. Kantor ini melayani orang Papua, tapi kantor ini Bapak Ibu ada di atas tanah.
yang tahun 1855 diinjak oleh Otto Geisler dengan nama Allah, sehingga orang yang bekerja di tanah ini harus memiliki hikmat dari surga. Karena itu Keynes bilang, siapa yang bekerja di tanah ini dengan jujur setia, dia akan melihat tanda heran yang satu kepada. Mari kita bekerja di tanah ini dengan hikmat dari surga, kita akan melihat tanda heran yang tanda heran lain. Ketika kita memiliki hikmat dari surga, maka 4 hal ini yang akan kita peroleh dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah Tuhan menolong dalam segala waktu dan ruang. Kalau kita memiliki hikmat, kalau kita ada dalam ruang ilahi, kalau kita memiliki hikmat dari Roh Allah, maka pertolongan Tuhan kapan dan dimanapun kita akan rasakan. Coba uji saja. Pada pohon beringin, tidak sedikit orang bahwa juga melihat gunung-gunung, batu-batu, pohon-pohon untuk cari pertolongan. Dan hari ini dengan hikmat dari surga, kita akan katakan, maka kita akan selalu ditolong. Yang kedua yang kita adalah kita akan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada hikmat Tuhan, maka seluruh pekerjaan ini tanda bahwa pekerjaan provinsi akan dimulai dengan hikmat Tuhan, bersandar pada hikmat Tuhan. Dan karena itu saya yakin pekerjaan-pekerjaan di sini akan berjalan dalam kebenaran bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya pada hari ini tidak ada korupsi di sifat Tuhan. Karena kita sudah mengatakan jalan dalam kebenaran bersama. Ketika seorang pegawai negeri yang seorang tidak tua, seorang waktu 1 menit atau 2 menit untuk Bapak Ibu merenungkan dan bangun komitmen dengan Tuhan. Saya akan mulai bekerja saya di kantor di provinsi dengan bersandar pada hikmat Tuhan. 1, 2, 3. Masing-masing bisa merenungkan. Memperkenankan kami memulai pekerjaan ini dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Setiap hati saat ini terangkat ke surga untuk melihat masing-masing kami bekerja dalam dan bersandar pada hikmat-Mu. Urapi kami semua dengan Roh, karena hikmat-Mu yang kami jalankan dalam bekerja. Kami membangun segala perbuatan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di daerah bersama dengan seluruh staf di kantor ini. Terima kasih, terima kasih. Puji Engkau Yesus. Amin. Persembahan syukur.
besar.
Terpujilah Engkau Allah Tuhan, sudah menyapa kami dengan firman. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak dalam hidup kami, terutama dalam pekerjaan kami di pemerintahan di Provinsi Papua ini, akan berlangsung dalam hikmat dari surga. Maka kita akan meninggalkan tempat di ruang ini. Bapak Ibu jangan takut. Sekali lagi Bapak Ibu jangan takut, sebab Allah menjaga. Jangan bimbang, sebab Yesus pelihara. Jangan susah, sebab Roh Kudus menghibur. Jangan cemas, Allah memberkatimu. Saya, Bapak Ibu saya berdiri.
menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah Okumene tahun 2025 mengawali tahun pelayanan kita di lingkungan pemerintah Provinsi Papua sudah selesai dilaksanakan. Tinggal untuk kita masing-masing kembali ke markas tugas kita masing-masing. Untuk seluruh rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Sos. Oke, baik. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai dilaksanakan.
Bapak PJ Gubernur sudah meninggalkan tempat acara, maka dengan demikian berakhir sudah laporan kami dari kantor Gubernur Papua, tepatnya di Aula Sasana Krida. Tadi kita sudah mengambil dua sesi momen kegiatan, yaitu upacara awal tahun pelayanan dan ibadah awal Oikumene. Laporan kami dari kantor Gubernur Papua. Kami berharap rekan-rekan ASN di seluruh Indonesia tetap bekerja sebagaimana mestinya, tetap semangat, ASN berakhlak. Thanks for watching. I hope you can enjoy that. God bless you. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Yang belum pernah ke Sasana Krida nanti ada waktu bisa main-main di sini. Bapak ada kamera? Nanti kirim ke free. Oh ya.